Oke, hari ini aku akan membayar biaya untuk melakukan tes HSG di Rumah Sakit Mitra Bekasi ya. Hari ini aku akan melakukan pelunasan pembayaran sejumlah 1.776.000. Selesai membayar dan mendaftar, kita tunggu dipanggil oleh petugas untuk diberikan edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi aku melakukan HSG itu hari Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2020. Dan rasanya HSG itu seperti kalian menstruasi mules aja sih, nggak lebih dari itu ya. Tapi balik lagi tergantung kondisi badan, karena kondisi badan setiap orang beda-beda ya. Mungkin kebetulan pas saya tuh emang kurang fit atau bagaimana, jadi agak lemes juga setelah melakukan tes HSG itu. Jadi buat kalian yang direkomendasiin oleh dokter untuk melakukan HSG, jangan takut ya. Dan dokter pun nggak sembarangan ngasih rekomendasi ke orang yang akan melakukan promil ya. Jadi sebelum promil tuh kan emang benar-benar sudah dicek kondisinya. Dan alhamdulillah, qadarullah, aku rahimnya udah bagus, udah sehat setelah pasca operasi laparoskop itu. Dan suamiku juga dinyatakan hasil analisanya bagus, jadi dokter menyarankan aku untuk HSG. Dan HSG itu nggak terlalu menyakitkan ya, menurut saya sendiri, pendapat saya sendiri. Jadi rasanya tuh hanya mules aja, mules seperti mau menstruasi itu mulesnya, bagian perut bagian bawah aja. Dan itu nggak berlangsung lama kok, kita tuh kurang lebih 20 menit. Memasukkan cairan kontrasnya mah itu mungkin hanya 5 menit ya, yang lama tuh dokter merekam untuk dilihat cairan kontrasnya masuk tidak ke dalam si tubanya ya. Oke, jadi buat kalian yang akan melakukan HSG, jangan takut ya. Di masa pandemi ini kita juga masih bisa melakukan promil-promil gitu. Dan rumah sakit pun sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat. Jadi kalian gak usah takut, tetap tenang, berdoa, dan tetap berusaha. Oke, aku mau kasih lihat ke kalian ilustrasi atau gambarannya, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Tempat untuk kita melakukan HSG. Jadi tempatnya ini seperti meja operasi ya. Nanti kita tiduran di sana dan ada semacam kamera di bagian atasnya. Dan di bawahnya tuh kita diberikan di meja tersebut diberikan lap atau kain gitu agar si cairan kontras atau kemungkinan jika kita berdarah tuh ada tempat untuk menempel di situ ya. Dan seperti ini juga alat yang namanya spekulum yang dimasukkan oleh dokter ke misfi kita agar rahim kita terbuka dan bisa memasukkan selang. Selangnya juga seperti ini. Namanya itu seperti kateter ya, aku lupa namanya. Jadi seperti kateter, jadi kateternya dimasukin pas masuk di rahim. Jadi kateter ini media untuk memasukkan cairan kontras ke dalam rahim kita. Apakah si cairan kontras ini menembus ke ovarium kita atau tidak? Oke, jadi segitu aja singkatnya cerita aku bagaimana rasanya melakukan HSG ya teman-teman. Oke, jadi 4 persyaratan tadi yang harus kalian laksanakan sebelum melakukan HSG. Jadi pertama, harus dengan sesuai rekomendasi surat dari dokter kandungan kalian. Kedua, hanya bisa dilakukan di hari ke-9, 10, dan 11 pasca menstruasi kalian. Ketiga, kalian tidak boleh berhubungan dulu dengan suami atau pasangan kalian. Dan keempat, kalian harus membawa pembalut. Oke, sekedar info ya teman-teman. Jadi hasil ronsennya itu aku tidak diberikan gambar klise ya, yang seperti ronsen pada umumnya. Tapi saya hanya diberikan PCD. Jadi PCD ini udah nge-backup semuanya ya. Kalian bisa ekstrak di laptop kalian dan bisa disimpan di handphone kalian. Jadi mungkin ini baru rumah sakit yang aku datengin, tapi saya tidak tahu di rumah sakit yang lain ya. Oke, setelah ini aku kasih tunjuk ke kalian kwitansi pembayaran HSG aku ya.
Nah, ini dia teman-teman kwitansinya yang sudah aku sebutkan tadi. Pembayaran cash 1.776.000 ya. Karena aku nggak bisa menggunakan asuransiku. Jadi asuransi manapun tidak bisa digunakan atau tidak bisa untuk mengklaim promil ya. Nah, ini untuk map yang diberikan oleh radiologinya ya. Jadi isinya cuma kertas 1 lembar dan PCD. Dan di sini juga udah ditulis cara untuk mengekstraknya ya di samping PCD-nya. Cara mengekstrak file atau dokumen yang ada di dalam DVD ini. Jadi saya hanya diberikan 1 buah DVD dan 1 lembar kertas yang nanti akan dibacakan oleh spesialis kandungan kita ya. Oke, aku kasih tunjuk ke kalian isi yang ada di DVD-nya ya. Oke, ini dia gambar yang udah aku ekstrak ya ke laptop. Jadi seperti ini tampilannya rahim aku ya. Dilihat dari SinnerX. Nah, ini itu cairan kontrasnya. Ini cairan kontras yang kecil ini, garis ini tuh cairan kontras yang dimasukkan lewat vagina ke rahim dan cairan kontrasnya sampai ke ovarium. Itu artinya di tubaku tidak ada saluran hambatan ya, salurannya tidak ada hambatan. Seperti ini aku perbesar ya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi ini cairan kontrasnya ya. Yang menuju ke ovarium yang besar itu ovarium ya. Dan ini daerah tubanya di sini. Dan alhamdulillah sebelah kiri itu bisa menembus dan sebelah kanannya itu kosong ya. Itu artinya tidak ada cairan kontras yang masuk ke ovarium sebelah kanan. Oke, apa itu tuba? Apa itu ovarium? Aku jelasin singkat ya. Tuba itu tempat atau saluran yang menuju ovarium. Sedangkan ovarium itu tempat sel telur berada ya. Jadi setiap bulannya itu wanita idealnya melepaskan 1 sel telur entah dari ovarium kanan atau ovarium kiri. Dan setelah dilepaskan sel telurnya itu berjalan di tuba ya. Nah, tuba itu tempatnya sperma berenang-renang untuk bertemu dengan sel telurnya untuk dibuahi ya. Jadi kalian bayangin tuba itu besarnya hanya 1 mili. Jadi kalau kesumbat itu susah banget untuk dibenerin ya. Jadi dalam kasus saya ini tuba saya hanya aktif 1 sebelah kiri. Jadi sebelah kanan sudah tersumbat. Jadi hanya sebelah kiri yang masih bisa. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sedikit pengalaman Tante Riki HSG ya kemarin mengenai tuba kanan non paten, ovarium, dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa DM Instagram @epuperonika atau @primawanto. Jangan lupa like dan share jika dirasa bermanfaat ya. Support terus channel Om Riki dengan subscribe. Terima kasih teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.